kita sudah dengarkan dan kita sudah lihat sama-sama saat surat pengunduran diri Setia Novanto resmi dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Bang Akbar, saya ingin kasih Anda kesempatan karena tadi Anda sempat ingin mendebat Bang Firman Wijaya, kuasa hukum Setia Novanto. Silakan. Ya, tentu saja kita hormati keputusan ini, meskipun pertama terlambat. Yang kedua, kalau saya mendengarkan pilihan kata atau diction dari surat ini, ya seakan-akan bahwa ini untuk menjaga segala macam gitu boleh. Tapi tidak ada pengakuan bahwa memang apa yang dilakukan itu salah. Penting pengakuan itu? Penting bagi saya. Itu sekaligus untuk mengembalikan juga ini Pak Novanto akan menjadi seorang tokoh. Kalau dia lakukan itu supaya tidak terjadi lagi berikutnya. Kalau dia berani mengatakan jangan lagi lakukan seperti yang saya lakukan, mungkin saya salah dan mungkin kita bisa memaafkannya. Nah untuk itu menurut saya teman-teman para lawyernya atau siapapun tidak meminta maaf sih kalau di sini Bang Faisal, kalimatnya tidak ada menyatakan permohonan maaf. Itu yang saya maksud. Sayangnya ini kalau dalam perjalanan ini cuma sampai di tengah saja. Kita sebenarnya berharap sampai kearifan itu kita bisa nilai di situ sebenarnya. Ya, jadi gini Pak Akbar, itulah hebatnya para pengacara dia yang 3 itu. Kalau ada kata-kata yang Pak Akbar mau, maaf aja besok udah dijemput paksa sama Jaksa Agung. Jadi diakui itu semua. Ini kan mereka ini seperti film Rambo. Masalah ini udah kita kalah. Ya, karena itu tadi mirip tentara kok. Ada plan A, plan B, plan C. Tapi tadi plan A, wah taunya kita kalah. Semua maunya sedang. Karena logika mereka, karena mereka bukan orang politik, mereka maunya sanksi kedua. Ya, berat. Sedang. Enggak, sanksi ketiga. Berat. Langsung berat. Mereka berat. Panjang, main panjang. Jadi main panjang. Semua mereka berat. Tahunya mereka lupa yang berseberangan dengan Novanto di situ ada beberapa pengacara. Sama juga dengan Firman ahli juga. Sedang ini kan kita tahu itu tidak melalui apapun, dia otomatis dipindahkan dari jabatan dia. Dia lengser. Malam ini juga dia bukan ketua DPR lagi mestinya kalau nggak mundur. Jadi gamang. Jadi kembali Pak Akbar Faisal, apapun ini ada masalah hukumnya. Masalah hukumnya kalau begitu bunyinya, wah ini kayak film Rambo. Ada lagi ini nanti surat kuasa jilid 2 untuk Gedung Bundar. Belum lagi nanti polisi, kejar KPK. Jadi itulah. Itu nasihat dia itu. Nasihat dia itu. Jadi masih panjang urusan. Betul ya Pak Firman? Jadi ini hanya strategi saja Bang Firman sudah menyiapkan plan-plan yang lain seperti yang tadi disebutkan? Ya, kalau tadi dikatakan ini sebuah kesalahan dan harus minta maaf. Persoalannya adalah ini kan di soal pembuktian. Ada prinsip yang namanya reasonable ground to believe. Bagaimana proses meyakinkan sebuah kebenaran atau kesalahan. Kan masalahnya ini tidak terjadi dan tidak dilakukan. Apa yang menjadi validasi oleh bukti itu tidak ada. Surat mundur ini bukan pengakuan bersalah. Ya itu tadi saya katakan, ketika kepastian hukum dan keadilan tidak menjadi pilihan, tidak menjadi tujuan, maka jalan kemanfaatan saja yang diambil. Bang Junimart boleh bergabung? Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Bang Junimart Girsa. Bang, ya boleh dipegang handy mic-nya Bang Junimart. Jadi tugas Anda sudah selesai Bang Junimart? Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan tugas secara baik dan mulia. Dari tadi berdiri terus. Bang Junimart sebentar dulu. Saya tadi mau menegaskan. Jadi Bang Firman, surat pengunduran diri ini bukan pengakuan bersalah Setia Novanto. Ya, karena mekanisme ini kan bukan penilaian tentang salah atau tidak, atau benar. Dan bukan juga permohonan tidak maaf. Tidak ada juga pembuktian. Seperti yang Bang Ruhut sampaikan tadi, maka saya sudah bisa membaca instinktif di dalam proses sidang MKD ini. Maka, ya saya pikir perlu diambil jalan yang paling manfaat. Ya, ketika kepastian hukum dan keadilan buat siapapun. Termasuk buat pilihan-pilihan politik yang akan berjalan, silahkan saja. Saya rasa itu. Ya. Tapi Bang Potak betul mungkin kalau beliau minta maaf kemudian ada implikasi legal dan lain sebagainya itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi menurut saya akan sangat arif kalau beliau juga minta maaf karena telah membuat kita semua ini publik ini menderita selama lebih dari sebulan. Pertanyaannya siapa Mbak Yeni yang membuat kesalahan itu? Kan bukankah si perekam itu? Setia Novanto tidak pernah punya desain untuk membuat masyarakat ini menjadi seperti sekarang ini. Memang kita, cara saya itu yang harus diluruskan. Ternyata memang kita berbeda standing, Mbak. Jadi menurut saya kita diskusi sampai besok juga nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tapi yang jelas menurut Anda, Mbak Yeni, seharusnya ada yang Anda mengharapkan lebih dari sekedar surat pengunduran diri. Yang Anda harapkan mengatakan saya minta maaf karena selama ini perhatian publik begitu tersita oleh persoalan ini sehingga energi kita habis terkuras dan seharusnya memikirkan hal-hal yang lebih mendasar malah
namanya jadi terlupakan. Sebenarnya kan gini kan, Soal sebenarnya itu. kan yang saya katakan tadi itu permintaan maaf itu tidak sampai pada wilayah hukum, etik bahwa apa yang dia lakukan yaitu tidak layak sebagai seorang pimpinan DPR. Soal hukumnya kan lain lagi, silakan bertarung itu. Dan berarti kan argo juga jalan juga nanti untuk teman-teman pengacara kan Enggak, gitu ya. persoalannya gini Mbak, soal pencatutan nama presiden dan wapres termasuk permintaan salam, kan tidak ada faktanya. Jadi persoalannya kenapa seseorang harus minta maaf atas sesuatu yang tidak menjadi perbuatannya. Oke. Ini yang saya bilang, equal of justice-nya juga harus Jadi ada. Pak Setia Pertemuan Novanto. itu fakta atau tidak, Mas? Pertemuan fakta itu ada, tapi pertemuan dalam konteks mencatut nama presiden dan wapres termasuk saham tidak ada. Baik. Itu Itu realitasnya. mengarah ke sana. Baik, ini Enggak, Ini kan soal penilaian ini sudah. akan panjang. Firman ini kebangetan. Seolah-olah yang bikin gaduh sahabat-sahabat saya dari MKD. Enggak, yang bikin gaduh itu dari MKD betul, tapi nggak semua MKD banyak yang baik. Tapi MKD yang pasang badan, ketakutan, Baik. membela. Bayangkan SS, bayangkan Ma'ruf, jadi pesakitan. Baik. Padahal pelapor, kalian yang bikin gaduh. Sudah ada wakil ketua MKD Bang Junimat Gita. Bang Junimat, apa yang terjadi di dalam? Kenapa pada saat krusial malah kemudian tadi sidang tertutup, Anda tidak mau kami masuk ke dalam? Iya, begini, ini kan persidangan etika. Persidangan etika, suatu kami melakukan rapat internal secara terbuka dalam rangka membacakan setiap pendapat dan kesimpulan semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan menyangkut hasil akhir dari persidangan-persidangan Baik. di Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, dua pembaca terakhir yang akan menyusul pas jam 6 sore maghrib kita break, kita di ruang pimpinan, lalu masuk informasi bahwa Saudara Setia Novanto akan mengundurkan diri. Kita bertanya dalam bentuk apa? Apakah beliau datang ke DPR atau bagaimana? Nah, informasi mengatakan ke MKD. Lalu yang datang surat, lalu kita rapatkan dalam rapim. Kita bawa dalam rapat internal tadi, maka sidang tertutup. Rapat tertutup, kita putuskan bahwa kita menerima surat pengunduran ini, ya, dengan dua catatan. Kita menerima dan terhitung sejak hari ini tanggal 16, maka Saudara Setia Novanto sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPR RI periode 2015-2019. Nah, satu hal yang saya harus bawahi di sini sebenarnya, ya, kita harus membaca surat tersebut secara cermat. Di sini disebutkan bahwa beliau mengundurkan diri untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode anggota 2015-2016. Ini kan sudah jelas. Inilah bagian dari etika itu. Jadi kita tidak perlu perdebatkan lagi salah benar atau salah. Ya, ini saya pikir bentuk dari kenegaraan beliau sebagai mantan pimpinan DPR RI periode 2015-2019. Demikian, Naswa. Tapi Naswa, masih ada tugas kalian MKD. Apa itu? Fadli John, Fahri Hamzah juga sebenarnya harus mundur. Malu aku lihat statementnya. Ya, tolong diperiksa itu, dipanggil itu. Apa? Masih jelek ini citra kita. Tidak cukup hanya Setia Novanto. Yang dua ini bayangkan, maksud Bapak Presiden kita Pak Jokowi kan baik. MKD dengar suara rakyat. Itu kan baik sekali. Iya, Bang Ruhut. Taunya marah-marah dia Begini, dengan Bang Ruhut, Presiden. saran saya, Baik. Bang Ruhut juga menyampaikan ini secara etika juga. Ya, saya pikir laporkan saja ke MKD, maka kita akan mencoba memverifikasi. Mantap. Kalau Nanti aku laporan laporkan Bang Ruhut ada Pak. mengenai itu. Ya, Ya? kita bertiga akan laporkan. Anda akan laporkan Dan- siapa? dan- Dua pimpinan yang lain. Memang Fahri Hamzah dan saya Fadli sendiri Zon. akan mengadukan udah. Pak Fahri Langsung Hamzah karena kan diwakilkan. saya ditandatangani saya punya surat Iya. penonaktifan tidak melalui mekanisme. Oke. Itu saya akan laporkan secara Apa yang resmi. akan terjadi? Tadi sudah disebutkan Ketua DPR Setia Novanto mengatakan sudah disebut mantan pimpinan DPR. Apa yang akan terjadi di DPR setelah ini? Kita akan bahas setelah pariwara.